Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li ta'atihi wa ibadatihi wa hadana li tauhid wal imani wal islam wa hadana lil khairat wal kamalat wa arsala habibahu sayyidana Muhammadan lil alamin wa syafa'atan lil mudnibin wa hudan lil muttaqin wa uswatan liman kana yarju ta'ala wal yawmal akhir wa dzakarahu jalla wa ala dzikran katsiran ma'adzakirin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa adim wa majid wa sarif wa karim ala maulana habibil a'dham wa rasulil asqam sayyidil kaunain wa sayyidis saqalain wa sayyidil awalin wa sayyidil akhirin wa sayyidil khalqi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkah limpahan rahmat dan inayahnya kita dapat berkumpul dalam suasana yang berbeda ini untuk melaksanakan kewajiban atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat, yang mana Allah telah memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada baginda tercinta habibana wa nabiyana wa syafi'ana wa karimana nabiyuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabat, para pengemban ide Islam yang selalu konsisten terhadap konsepsi risalah ilahi dan manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Pada kesempatan ini saya selaku khatib mewasiatkan takwa. Takwa itu adalah imtisalu awamirillah wa ijtinabun nawahi, menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini yang akan menyelamatkan kita baik dunia atau akhirat, di mana kita melaksanakan ketakwaan yang sebenar-benarnya. Untuk itu kita kuatkan, kita niatkan, dan senantiasa kita melaksanakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu bersedih hati dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Apabila kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguhnya dan dengan istiqomah yang betul-betul istiqomah, maka Allah akan menjanjikan surga bagi kita semua. Ulama mengatakan istiqomah itu terbagi dalam 3 kategori atau 3 bagian. Yang pertama ada istiqomatu bil lisan, yang kedua ada istiqomatu bil janan, dan yang ketiga ada istiqomatu bin nafsi. Istiqomatu bil lisan adalah al-mudawwamatu ala kalimati syahadah. Kita senantiasa harus melaksanakan lisan kita itu mengucapkan kalimat-kalimat Allah, lafaz-lafaz Allah, baik itu membaca Quran, zikir, salawat, dan amalan-amalan yang lainnya. Lisan kita itu jangan terlepas dari mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala atau mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Atau kita itu harus membiasakan membaca Al-Qur'anul Karim, sebab Al-Qur'an itu pedoman untuk kita semua, pedoman untuk umat Islam. Al-Quran adalah wa al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati ruhil amin. Al-Quran itu firman Allah yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui wahyu malaikat Jibril. Kita sehari jangan terlepas membaca Al-Quran, minimal satu hari itu 360 ayat. Sel-sel tubuh, sendi-sendi yang ada di dalam tubuh kita harus dibaca Quran minimal satu hari adalah 1 ayat. Supaya apa? Supaya kita diberi kesehatan. Sebab Al-Quran itu al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati ruhil amin. Dan Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi itu adalah untuk syifa wa rahmah, untuk menjadikan obat dan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang membiasakan membaca Al-Qur'anul Karim. Bahkan malaikat Jibril pernah berkata, anal jannata tastanu ila salasa. Surga itu menunggu ketiga golongan. Yang pertama anta, kamu Muhammad, kata malaikat Jibril, wa sahibaika, sahabat kalian, wa hamilil Quran. Yang ketiga yang ditunggu-tunggu oleh surga itu adalah orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang memahami Al-Quran. Hadirin sedang dimarhamukumullah. Al-Quran kalau kita membiasakan atau istiqomah membaca Al-Quran, maka akan menjadikan obat ketenangan diri kita, akan menjadikan hati kita tenang. Al-Quran yang terdiri dari 30 juz, 77.450 kalimat, 1.012.000 huruf, dan ada 114 surat. 114 surat itu dibagi dalam 2 bagian. Ada yang termasuk suratul Makkiyah, surat yang diturunkan di Mekah sebelum Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah. Jumlah suratnya ada 86 surat, ayatnya ada 4.780 ayat. Yang kedua adalah suratul Madaniyah. Suratul Madaniyah surat yang diturunkan di Madinah setelah Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah. Jumlahnya ada 28 surat. Ayatnya ada 1486 ayat. Jadi semuanya jumlahnya ada 6266 ayat. Tapi ulama lain mengatakan ada 6666 ayat. 6666 ayat ini dibagi lagi ke 9 bagian. Ada ayatul amri, ayat perintah. Di dalam Al-Quran ada 1000 ayat, itu ayat perintah. Contohnya wa'mur ahlaka bisolat, perintahkan keluarga kalian untuk melaksanakan sholat. Perintah sholat, perintah zakat, perintah haji, itu ada 1000 ayat di dalam Al-Quran. Yang kedua ada ayatun nahi, ada 1000 ayat larangan. Contoh wala taqrabu zina innahu kana fahisata wa sa'a sabila. Janganlah engkau mendekat dengan perbuatan zina, karena perbuatan zina perbuatan yang paling jelek. Melarang zina, melarang mabok, melarang judi, melarang riba, itu ada 1000 ayat di dalam Al-Quran. Ada lagi ayatul wa'id atau ayatul wa'ad, ayat perjanjian. Seperti tadi Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu
tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itu perjanjian bagi siapa saja yang melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istiqomah yang sebenar-benarnya atau mengakui Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjanjikan surga kepada orang-orang yang seperti itu. Itu ayatul wa'ad. Ada 1000 ayat, ada ayatul wa'id. Ayatul wa'id adalah ayat ancaman, seperti di dalam Quran berbicara innal munafiqina bidarkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang yang munafik ada di dalam neraka yang paling dalam. Itu ayatul munafik. Ancaman bagi orang yang munafik, ancaman bagi orang yang melakukan kejahatan, ancaman bagi orang yang melakukan maksiat, maka Allah mengancam seperti itu. Ada lagi ayatul amsal, ada lagi ayatul ikhbar, ayatul nasi wal mansuh, ayatul halal wal haram, ayatul dua dikri wa istighfar. Jadi kita bukan cuma membaca Al-Quran, harus digali itu Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah pedoman untuk kita semua. Maka yang pertama adalah yang harus diistiqomahkan oleh kita, istiqomatul lisan, al-mudawwamatu ala kalimati syahadah. Yang kedua adalah istiqomatu bil janan. Istiqomatu bil janan al-mudawwamatu ala sidqul iradah, membiasakan baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun doa kita 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun belum dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus baik sangka. Karena hak prerogatif Allah untuk mengabulkan doa kita. Kewajiban kita adalah ud'uni, maka hak Allah, hak prerogatif Allah, astajib lakum. Allah akan mengabulkan semua doa-doa kita. Tinggal kita harus menunggu dengan sabar apa yang akan diberikan oleh Allah kepada kita semua. Yang ketiga adalah istiqomatu bin nafsi. Istiqomatu bin nafsi adalah al-mudawwamatu 'alal ibadati wa ta'at. Kita semua harus membiasakan ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tadi kita melaksanakan membaca Quran, lisan kita harus tetap melakukan membaca Al-Quran dengan baik, dan badan kita harus melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sidqul iradah, kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di mana kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istiqomah, maka Allah akan menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang baik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wasami'ul alim. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana ta'ijal fikri li arbabil hijab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tubtahu an nabiha wa burida wa taysir wa tughlaqu anna biha syarri wa ta'sir wa takun lana biha waliya wa la nasira ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihim malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluna bil habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma bil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih data bainihim
وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك السقاء وسوء القضاء وسماتة الأعداء اللهم سلمنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أستغفر الله لي ولكم